Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Rubbama waradat 'alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan biswaril athar. Allah mendatangkan kepadamu cahaya. Cahaya itu kembali lagi terangkan, mungkin berpikir kalau hati bercahaya, wah padang. Itu kamu dari kegelapan, hatimu gelap, yang kamu rasakan adalah kegelisahan, ya, kebimbangan, ketakutan, ketidaknyamanan. Ya, itu namanya gelap. Kamu saja kalau di rumah mati lampu gelap, bimbang, ragu, ya, dalam kesulitan, ada ketakutan. Kalau sudah terang bagaimana? Ya hilang ragunya. Kamu akan melihat apa adanya. Di depan matamu apa adanya. Jadi kamu sudah tahu, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan. Nah, itu namanya sudah terang. Apa yang membuat Anda terang? Yaitu al-ulum wal ma'ariful ilahiyah. Kamu paham banyak ilmu, ya, didatangkan oleh Allah. Kamu tahu semuanya. Bisanya kamu ragu, kamu tidak tahu. Orang saja kalau disuruh mengantarkan surat atau titipan pada seseorang, alamatnya belum tahu. Ini kan dalam ketidaknyamanan kan, perjalanan juga. Nanti ada perempatan, bertanya lagi. Jangan-jangan kelewat. Jadi karena belum tahu. Tapi kalau tahu, oh iya saya tahu, Anda nyaman kan? Nah, mau dipercepat silakan, mau santai saja silakan. Nah, kalau kamu belum tahu kan nggak bisa, mempercepat juga nggak bisa, santai juga nggak bisa. Wal ma'ariful ilahiyah, dan kamu dalam dirimu ada pengenalan Tuhan. Kamu paham. Ini dengan apa yang kamu lakukan paham, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kalau misalkan seseorang, saya pesan ini, ya kamu tahu. Yang dipesankan itu tahu. Sampai selera orang yang memesan kepada kamu, dia tahu. Sekalipun pesannya sambal juga, enggak mesti harus pedas. Kalau dia seleranya sambalnya tidak pedas, ada manisnya. Nah, berarti kamu paham dengan orang tersebut. Kalau kamu paham dengan Allah, amalmu juga kamu paham, yang akan disuguhkan di hadapan Allah pas dengan selera Allah, ya. Dan ternyata memang karena Tuhan itu dalam pandangan kita juga tidak harus sama. Mungkin bisa saja Anda menganggap bahwa selera Allah dengan ibadahmu seperti itu, ya bisa saja benar. Ketika saya menghadapi Allah juga, saya berpikir selera Allah yang saya lakukan ini, ya bisa saja benar. Ya karena tanawwa'at aznasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Allah tidak memaksakan kamu harus persis bisa seperti memahami yang Allah inginkan, karena kamu pasti tidak bisa, tidak mampu. Artinya mencapai kebenaran itu tidak bisa. Karena al-haq itu adalah Allah sendiri. Semuanya juga menduga-duga. Yang penting ada istihad upaya, mengupayakan, ya. Tidak sebatas tahu saya sampaikan. Saya tahu, baru tahu kata orang saya sampaikan. Ya tidak, harus kita melalui penyaringan dulu. Melihat apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Bukan hanya tahu, membaca copas, status seseorang dicopas saja. Ya kamu sendiri harus tahu. Memang kondisinya begitu. Nah,
Nah, Allah itu tujuan Allah apa? Agar kalian datang semua. Bisa suatu saat nanti bisa bertemu dengan Allah. Allahnya mempermudah kamu dengan caramu seperti apa. Allah paham kok. Selera kamu Allah paham. Makanya silakan kamu lakukan sebisamu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak harus seperti itu, kata Allah, tidak bisa. Siapa yang tahu? Justru Allah lebih murah, artinya lebih memberikan kemudahan kepada kita. Kamu bisanya apa? Dengan caramu. Nah, ini kembali lagi nur Allah yang akan didatangkan kepada kita. Itu berupa pengetahuan. Ya, pengetahuan ilmu ini ya berangkat karena kamu tadinya tidak tahu, lalu Allah memberitahu. Nah, termasuk pengenalan juga, sehingga kamu akan paham apa yang kamu lakukan, bukan hanya ikut-ikut. Nah, ini namanya yang namanya muttabi, mengikuti Nabi, tapi juga kita istihad juga menghadapi Allah. Kita tidak bisa seperti Nabi, bagaimana ya istihad sendiri. Nabi tidak menjelaskan cara menghadapi Allah bagaimana. Ya silakan sebisa mungkin Anda temui Tuhan. Semuanya bisa kok. Bukan bisanya, tapi Allah memberikan kemudahan dari berbagai kelas. Ibaratnya kalau derajat kelas sudra sampai kelas apa namanya, Brahmana. Ya, ini memang diberi tahu semua oleh Allah, caranya masing-masing. Dipermudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mempersulit, dipermudah. Bisa ya Pak nemoni kita nih. Dengan cara apa? Diputer akalnya. Dibuat oleh Allah semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Digelar semesta ini, silakan kamu lihat. Sehingga Tuhan betul-betul nyata di hadapanmu. Ya. Ya, semesta itu dibuat. Makanya kata Allah, afala taqilun, afala yatadabbarun. Ya, kamu akalmu digunakan tidak? Ada perenungan butuh, silakan kau renungi. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Afala yatadakkarun. Jadi dituntut oleh Allah. Makanya siksaan Allah di sana itu bukan persoalan kamu berdosa atau tidak, kamunya tidak mengabaikan atau kamunya mengabaikan, mengindahkan apa yang telah diberi oleh Allah. Akalmu, kecerdasanmu itu dipakai. Silakan diputar deh. Nabi sendiri tidak mengajarkan bagaimana caranya menuju Tuhan, tidak kok. Siapa sih yang mengajarkannya? Tidak tahu, Allah sendiri. Sampai ngaji-ngaji begini juga bukan karena ngaji, Allah sendiri. Yang ngajinya setiap saat datang terus juga, ya belum tentu bisa. Ya Allah betul-betul yang mendatangkan. Wabajadatil qalba maksuwan biswaril athar. Ternyata hatimu masih penuh dengan gambaran-gambaran athar, dampak-dampak dunia. Kenapa dikatakan athar? Itu ya dampak. Sebetulnya tidak nyata di hadapanmu, tapi kenapa bisa nyata? Keinginanmu itu sebetulnya tidak nyata. Dengan dirimu sendiri lebih nyata dirimu kok daripada keinginanmu. Mengapa kamu bergantung dengan keinginan? Kalau kamu nyatakan apa yang kau inginkan itu bisa mengubah hidupmu, berarti Anda betul-betul tidak paham namanya. Artinya yang bisa mengubah itu ya
ya Allah dan dirimu. Lebih nyata Anda daripada persoalan Anda, lebih nyata Anda daripada keinginan Anda. Mengapa Anda bergantung dengan keinginan? Seakan-akan apa yang aku inginkan nanti bisa membuat aku begini, bisa membuat aku begitu. Ya sama saja namanya zat benda bergantung dengan bayang, dengan bayang-bayang harus bergantung dengan Anda dong seharusnya. Jadi akhirnya Anda persoalannya jadi apapun bisa bahagia tuh bisa. Siapa yang bisa membahagiakan dirimu ya dirimu sendiri. Bukan lingkungan, bukan sekitar. Nah yang terjadi sekarang, athar itu begitu menguasai dirimu. Di dalam hatimu, ya, atau hatimu sudah dikuasai dengan athar-athar itu. Tentara sudah banyak, sudah dijarah hatimu itu oleh athar. Ya, ingin seperti dia. Kalau aku bahagia, aku harus begitu, harus begitu. Masih ramai sekali. Ai mu'allaqun biswaril bukawanat, hatimu masih bergantung dengan gambaran-gambaran hidup. Orang harus mulia, harus punya ini, harusnya. Enggak begitu. Mulia itu ketika kamu betul-betul bertakwa kepada Allah. Orang hidup harus punya fasilitas ini, tidak begitu. Justru biaya hidup itu takwa juga. Makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, kata Allah, Anda itu butuh biaya hidup. Ya silakan upayakan, tapi jangan lupa biaya hidup yang utama. Ini babnya bab haji ya, tapi saya nggak bahkan biaya hidup ya. Hidup utama adalah bertakwa. Dan Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, artinya menggantungkan Allah dalam setiap hal, apakah itu amal, apakah itu maksiat, apakah itu baliat, ya, taat, ya gantungkan kepada Allah semua. Nah itu namanya bertakwa. Dan kamu merasa berkepentingan dengan Allah, dan Allah terlibat dalam segala urusanmu. Ini namanya bertakwa. Yaj'al lahu makhraja. Kamu akan diberikan oleh Allah banyak banyak pintu, jalan keluar, akan dibuka jalan keluar. Tidak buntu. Ya tidak buntu itu karena terlalu banyak keinginan itu tuh menutup pintu-pintu sebetulnya. Nah kalau kamunya sudah membuang itu semua, hadapi Allah ya, dengan sungguh-sungguh, pintu itu akan membuka sendiri. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu akan melihat pemberian-pemberian Allah. Sebelumnya kau melihat semua itu kerja kerasmu, upayamu, ya. Anda juga lelah bekerjanya. Tapi sekalipun Anda kerja keras, akan dibuka oleh Allah. Anda sadar bahwa semua ini pemberian dari Allah. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Min haitsu rizqi, min haitsu la yahtasib itu bukan hanya kamu duduk saja, datang sendiri. Jadi bagaimana? Tetap kamu kerja keras, tapi kesadaranmu akan kamu akan sadar bahwa semua ini adalah pemberian dari Allah. Kamu tidak melihat ini kerja kerasmu, itu namanya rizki min haitsu la yahtasib, pada baik. Akhirnya kamu, wah gimana caranya Kang, kira-kira rizkinya min haitsu la yahtasib. Ya orang pengen begitu semua, tidak ada yang bekerja nantinya. Sawahnya tidak ada yang mengolah, kantornya tutup, ya bengkelnya juga tutup semua, motornya pada bodol,
Ya bisa, semuanya bisa mencapai rizki min haitsu la yahtasib. Itu ada kesadaran dalam diri kita bahwa semua ini hadza min fadli Rabbi. Kamu lebih nyaman, kerja kerasmu akan dilakukan dengan baik tanpa rasa beban, karena menjalankan tugas dari Allah. Kembali lagi tadi kamu melibatkan Allah, ini tugas dari Allah, sehingga yang kau dapatkan kamu betul-betul merasakan inilah pemberian dari Allah. Aku tidak mendatangkan apapun, Allah mendatangkan. Sebetulnya tidak ada urusan kerja keras saya dengan hasil, tidak ada urusan. Kerja keras adalah tugas, hasil adalah pemberian dari Allah. Terima kasih saja. Yang membahami kan karena kamu bekerja mencari uang. Ya akhirnya ketika kita melamar, mau apa? Cari uang. Ya wis, ada titipan uang dibawa lari. Ya tidak salah, namanya juga cari uang. Uangnya dapat ya lari. Gak mau bekerja. Ya. Ay mu'annaqan biswaril mukawwanat minil amwalin wa auladin wa ghariha. Semuanya memenuhi hatimu. Persoalan keuangan, persoalan sekolah anak, masuk semua dijejelakan kabeh ning ati sira. Kebak. Ya, ini gudangnya jadi gudang rongsokan semua. Percuma saja diberi lampu yang terang juga tidak ada keindahannya. Diberi lukisan yang mewah juga tidak ada nilainya. Iya. Ya rongsokan itu sih. Ya. Artinya apa? Akhirnya fartahalat min haitsu nazalat. Nah, setelah kau bersihkan, ya, rongsokan-rongsokan itu kau buang semuanya. Mungkin beka cilikan dibuang, tidak sampai bahasa Jawa orang sampai nandes. Sampai sekarang kan Anda kan kalau misalnya dulu mungkin ada di sini yang lagi kepepet banget rumahnya dijual, iya kan? Waktu itu jualnya hanya 40 juta. Sekarang ada yang menawar 400 juta. Kalau Anda lewat situ rasanya di blender Kang. Ya ini kan namanya masih nandes, bahaya itu persoalannya sudah. Iya kan kalau lewat situ, aduh ini dulu rumah orang tuaku. Ya sudah. Itu kan belum hilang. Ya bagaimana mungkin nur-nur Allah itu kan datang pada hatimu, hatimu masih memelihara masa lalu. Dendamnya masih terus menerus. Malah diisi lagi. Bagaimana membuang, diisi terus. Sisi lain ibarat kolam itu kamu mau dibuang, airnya sih jalan terus. Ya kalau hentikan dulu, berhenti, itunya dibuang. Rongsokannya dibuang. Setelah dibersihkan. Ya, ini namanya takhalli, ya. Kita berupaya membersihkan kotoran-kotoran hati. Dampak-dampak kehidupan ini kira-kira tidak berdampak lagi. Nyatakan semuanya aliran-aliran dari Allah. Silakan datang, silakan pergi. Begitu saja. Nah, akhirnya takhalli 'alir radha'il itu ya proses-proses pembersihan. Terus dibuang. Semuanya emang keputusan Allah. Suka tidak suka saya terima. Anggap saja aku yang salah. Aku selalu bersalah ya Allah. Terus begitu. Tapi gak perlu penyesalan. Tidak perlu penyesalan. Masa lalu tidak perlu disesali. Dibuang saja. Buang. Akhirnya kalau rongsokan itu dibuang, nanti Allah sendiri yang akan menghiasi. Wa tahalli bil fadhail. Allah yang akan menghiasi hatimu setelah upayamu. Yang penting buang saja rongsokan gudang hatimu itu. Nanti Allah yang akan menghiasi. Baru akan dihiasi oleh Allah. Lampunya terang.
ya. Lukisan yang mahal itu akan terlihat mewah. Semua keindahan akan betah di sana. Kalau tadi kan bukan semua keindahan. Kalau namanya gudang rongsokan ya binatangnya juga yang curut, kodok, ular, macamnya begitu semua. Kalau sekarang sudah burungnya burung yang mahal, ya, berbeda. Ada akuarium, ikannya arwana. Ya binatang juga lain. Tidak ada kodok, tidak ada curut, wis. Ya wis mampu, semua kabeh sih. Ya. Yaitu wa tahalli bil fadail. Fartahalat min haitsu nazalat. Sehingga akhirnya oleh karena Anda hatinya begitu, nur yang akan didatangkan oleh Allah balik lagi. Berarti kamu belum persiapan. Yang dibutuhkan itu kita mempersiapkan diri. Kita tidak bisa membuat diri kita ini mengenal Allah, tidak bisa. Hanya mempersiapkan diri saja. Persoalan nanti betul-betul akan dipenuhi oleh Allah ulumul wahbiyah, ilmu-ilmu pemberian dari Allah atau kemakrifatan, ya biarkan Allah sendiri. Kita tidak bisa mengupayakan. Yang perlu kita upayakan hanya mempersiapkan diri, membersihkan dan selalu mempersiapkan diri. Ya sampai mempersiapkan diri dengan kematian juga, mempersiapkan diri dengan kegagalan, mempersiapkan diri dengan kesuksesan, mempersiapkan diri dengan ketika datangnya maksiat. Semua dipersiapkan. Sebab ya, apapun dia bisa menenggelamkan kita kok. Ketika ilmu datang pun, ya ilmu pun bisa menenggelamkan kita. Kesuksesan datang pun bisa menenggelamkan kita juga. Kesedihan bisa menenggelamkan. Nah, apa yang menenggelamkan itu? Ya di sana kita sudah bercampur dengan setan. Ya, dipengaruhi nafsu kita oleh setan. Makanya kita butuh isti'anah, butuh pertolongan Allah. Dalam kesuksesan butuh pertolongan, dalam kegagalan butuh pertolongan, dalam kemaksiatan butuh pertolongan, dalam ketaatan pun seperti itu. Taat juga bisa menenggelamkan kita, yang menjadikan kita sombong, lebih baik dari teman sendiri. Nah ini kan Anda tenggelam namanya. Biarkan semuanya di bawah Anda, ya. Dan Anda bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan amal, jangan bergantung dengan kesuksesan. Syukuri kesuksesan itu oleh karena pemberian dari, nah ini kan semuanya kepada Allah. Itu yang namanya hamba itu begitu. Ainil makani alladzi nazalat fihi wa huwal qalbu. Akhirnya nur itu balik lagi. Li'annaha mutahhiratun muqaddisatun. Oleh karena nur itu dia suatu kesucian, sesuatu yang bersih. Ya, dia bersih dari, ibarat kalau mungkin jadikan watak itu bersih dari kemusyrikan, bersih dari pengaruh-pengaruh apapun, atau ketulusan. Ya, saya katakan juga ketulusan dari Allah. Allahnya tulus akan memberikan ilmu kepadamu, Allahnya tulus akan memberikan pengenalan kepadamu. Kamunya masih kotor, kamunya masih musyrik, tidak tulus, dia tidak mau balik lagi. Fala tahillu fil qalbil mudnisi. Dan nur itu tidak akan menempat, ya, ibarat kapal itu apa namanya kalau turun tuh, kok berlabuh, kapal pesawat bukan kapal landing. Tidak mau di tempat asal-asalan, sudah disiapkan dulu. Wala tahillu fil qalbil mudnisi bil aghyar. Jangan harap kalau hati kita masih memelihara kekotoran, masih terlalu banyak keinginan, ya, pengen jadi pimpinan, ya, selalu pengen jadi, ya, mohon maaf memang ngaji ini apa adanya, pengen jadi pejabat, hubbur riyasa,
kubul jah, senang pangkat, jangan harap. Iya, sekalipun nanti suatu saat, apakah tidak mungkin seorang hamba yang baik, yang soleh menjadi pejabat? Ya mungkin saja. Itu fadl dari Allah, bukan keinginanmu. Ya, biasanya kamu tidak ingin, tapi diangkat, ya kan? Kalau jadi ya betul-betul itu memang amanat Tuhan. Tapi kamu pengen sih, kamu sendiri menginginkan. Ya makanya lelah sendiri ketika tidak jadi, ya kamu repot. Tapi kalau kitanya nggak pengen, tidak jadi, ya dari dulu nggak pengen sih. Ya, kalau jadi, ya saya jadi, ini tugas, ini amanah, saya lakukan dengan baik. Fariqal baka minal aghyar, oleh karena itu kosongkanlah hatimu dari aghyar itu, dari rongsokan itu. Ay at-ta'alluq bi ghairi maulaka, berhentilah kamu bergantung dengan selain Allah, bergantung dengan kemampuanmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu. Berarti itu ada dalam hatimu berarti. Ini kalau kamu bergantung dengan apapun selain Allah, berarti selain Allah itu ada di dalam hatimu. Kalau tidak ada, nggak mungkin kamu bergantung. Wamhu anhu suarul athar, leburlah semuanya gambaran-gambaran kehidupan itu. Ibarat lukisan, dihapus. Bi alla tatawajjaha bisayrika ila ghairi rabbik, agar perjalananmu tidak menghadapi apapun, tapi yang kau hadapi adalah Tuhanmu. Ini hidup ini perjalanan sebetulnya. Wah, pagi-pagi ke pasar, nanti pulang-pulang ke rumah lagi istirahat, wah sholat, tidur istirahat lagi, terus berangkat lagi. Ini sebetulnya hanya yang terlihat seperti itu, tapi sebetulnya perjalanan. Anda melihat kendaraan mobil yang lewat, melihatnya perjalanan kan, mobil jalan. Tahu nggak betapa ruwetnya di dalam mobil itu? Ya kan, ada roda yang muter, ada asnya, ada apa namanya, macam-macam lah. Ya. Banyak, ada karet yang muter, ada per yang terus-terusan, bermacam-macam kesibukannya. Suaranya paling gelitik di dalam mesin itu. Ada oli, ada bensin, ada pompa bensin, macam-macam. Ruwet kan? Nah itu seperti itu. Jadi semua kesibukan kita ini, urusan apapun semuanya itu sebetulnya itu hanya riak-riak saja. Perjalanan sesungguhnya perjalanan. Kemana perjalanannya? Menuju Allah. Jadi ya kalau misalkan kayak mobil itu rodanya diambil satu, yang nggak bisa berjalan. Semuanya kita bawa semua. Ya, sekalipun dalam diri kita ini ada kemaksiatan, ada ketaatan, bermacam-macam, terus ayo kita bawa semua kemana? Kepada Allah. Atau kalau kamu tidak mau, ya dia akan meninggalkan Anda juga. Ilmumu akan meninggalkan Anda, mau kembali kepada Allah. Ya, semua urusanmu akan meninggalkan kamu juga. Kemana? Kembali kepada Allah. Semuanya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari sana. Sebelumnya tidak ada apa-apa di dunia ini. Diadakan semua. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, makanya fariqal baka minal aghyar, bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran itu. Berhentilah kau bergantung dengan aghyar, dengan selain Allah itu, mengandalkan semua itu, agar perjalananmu tidak menghadapi apapun, tapi betul-betul Anda menghadapi Allah. Ya sekalipun
di rumah ya ada anak, ada istri, ada persoalan hidup, makan, anak-anak sekolah, itu hanya riak-riak saja. Sebetulnya kemasan menghadapi Allah dan sedang menuju Allah. Fala yakulaka unsun illa bihi, sehingga tak ada yang membuat hatimu nyaman kecuali Allah itu sendiri. Tidak bisa kamu cari kenyamanan dari selain Allah, tidak bisa. Hanya sementara. Kayak blarak kadiobong wis maning. Glimpang maning. Utak luru mah dia glimpang maning. Wa'timadun illa alaihi. Dan janganlah kamu mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Allah saja. Toh kita pulangnya kepada Allah. Apa salahnya? Tidak ada salahnya kita mengandalkan Allah. Jadi mengandalkan Allah itu bukan karena untuk urusan hidup, supaya saya usahanya lancar, supaya saya ini baru saya mengandalkan Allah. Ya tidak. Sampai kematian. Dan mengandalkan Allah itu untuk setelah kehidupan juga, di dunia dan untuk di akhirat juga, setelah kematian juga. Toh kita bertemunya dengan Allah sih. Bukan bertemu dengan keinginan saya. Apa yang Anda inginkan tuh itu sebetulnya tidak menjamin keselamatan Anda di akhirat. Yang menjamin Allah sendiri. Jadi tidak ada ruginya. Tidak salah ketika kita mengandalkan Allah. Sering saya sampaikan, dibuktikan orang yang paling dekat denganmu hanya sebentar. Yang menurutmu kasih sayang, yang menurutmu mencintai hanya sebentar. Tetap pergaulanmu ternyata yang mempergauli kamu lebih lama Allah. Orang tuamu ya Allah juga yang lebih lama. Kamu Allah juga, semuanya sudah pergi. Sekarang siapa lagi? Punya paman, pergi lagi. Punya ponakan, pergi lagi. Allah yang selalu menemanimu. Yang paling lama itu Allah dalam kehidupanmu. Bukan teman, bukan orang tua. Nah, kenapa Allah kita tinggalkan begitu, kita abaikan? Yamla'u bil ma'arifi wal asrar. Jika kamu sudah membuang ya kotoran-kotoran dalam hatimu itu, yang terlalu banyak keinginan ditumpuk kabeh, kudu kabeh dianggap penting semua, wah berat, ambruk sampai. Makanya orang dulu sederhana keinginannya, makanya umurnya juga ada yang 150 masih rosa, masih mampu memikul ya 100 kilo. Ya sekarang baru 50 saja terus doyok-doyok. Boyoknya pada ngecop. Ya. Dia terlalu banyak menumpuk keinginan dan harus Anda sendiri yang remek. Yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Dan niscaya kalau kamu siap mengeluarkan kotoran-kotoran hatimu, rongsokan itu, ban bodol, pelek bodol, apa buangan kabeh. Nah, nanti baru Allah akan mendatangkan kemakrifatan dan rahasia-rahasianya akan dititipkan di hatimu di sana. Makanya dikatakan qulubul ahrar kuburul asrar. Hati yang sudah terbebas dari jajahan-jajahan dunia. Wis ora di blender maningkah. Bertemu dengan mantan pacar sudah biasa saja. Ya, atau mantan pacarnya istri kamu biasa saja, aja mengkel man masih mengkel bae. Itu kan sudah buat kamu, istrinya sudah milik kamu, dengan mantan pacarnya masih benci. Ini kan apa sih dampaknya coba? Manfaatnya ada enggak? Yang sakit siapa? Kamu sendiri. Ini namanya kamu tuh masih menumpuk kotoran-kotoran. Sudah yang lalu sudah kita tinggalkan. Kita bangun masa depan, kan begitu. Nah, makanya dikatakan qulubul ahrar
kuburul asrar. Hati yang sudah terlewat atau terlepas dari jajahan-jajahan dunia itu akan menjadi gudang atau simpanan rahasia-rahasia Tuhan. Baru Allah percaya. Hati masih layab, masih ada yang dianggap penting, Allahnya nomor 20 berapa. Terus Allah mau ngasih rahasia sama kamu, lah ini temen. Ya. Ya orang yang dipercaya kan, ya orang yang dipercaya. Sampai rahasia nomor kode berangkasnya diberitahu. Ya nggak sembarang orang. Pasti dia setia orangnya. Kalau asal-asalan orang nanti dibagi-bagiin batu. Kamu pacaran mana? Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, itu tuh oleh Allah sungguh-sungguh tidak ada sebetulnya. Buktikan kesungguhan. Ya makanya dituntutnya Allah, silakan Allah nyata dulu. Kamu betul-betul rasakan kasih sayang Allah, rasakan nikmatnya Allah, sehingga Allah nyata di hadapanmu. Dan Allah betul-betul sesuatu, atau Allah adalah Tuhan yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupanmu. Baru ini namanya serius, berangkatnya juga serius. Ya seperti halnya keseriusan Anda ketika ingin menemui teman yang punya uang. Kamunya tidak punya duit, ada temanmu menawari uang, ya tanpa bunga lagi. Ya cepet, uangnya ada berapa? 400 juta. Ya kalau bisa minggu inilah datang ke rumah saya. Diupayakan tidak kamu? Dengan lebih diupayakan. Lagi sakit juga sembuh kamu datang. Iya. Tapi kalau dipanggil sama orang yang kamu utangi, kamunya terhutang, malas-malesan. Ditelepon juga, aduh sinyal apa? Sinyal apa ya? Mau jelas aja gigir sinyal. Coba yang nelpon orang yang mau ngasih duit, ya jelas sinyal ki. Kapan saja, di mana saja, siap. Waktunya hujan, berangkat pakai jas hujan. Ini namanya contoh kesungguhan. Nah sekarang Anda kepada Allah juga sungguh-sungguh tidak serius, tak beli. Ya apa nih nggak bingung? Ya pengen ya njukut pandai baik sih. Tulis warganya penekakan. Tulis pacak mongkon tulis. Wa taqaddama fi kalamil musannif kaifa yushraqul qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Dijelaskan di halaman depannya. Wa idza kana kadzalik fala tastabti minhun nawal ay i'ta al ma'arif wal asrar walakin istabti min nafsika wujudal iqbal alaihi bimahwi suwaril aghyar. Wa idza kana kadzalik, kalau hatimu itu memang seperti itu, keadaannya masih kotor, ya, kamu jangan menggebu-gebu, ya. Kamu pengen menggebu-gebu, pengen datangnya nur, gimana caranya ya. Kamu tidak usah menginginkan lagi, yang penting bersihkan saja gudangmu. Kamu tidak bisa mendatangkan nur, itu tidak bisa. Nur itu didatangkan, atau warid itu didatangkan. Tugas kamu hanya persiapan, mempersiapkan diri. Wah, berharapnya saja, ya Allah, aku berharap nur, aku berharap kemakrifatan, aku berharap bisa mengenalmu. Ya, nggak usah berharap itu. Tetap saja, kalaupun kamu sudah berusaha membersihkan juga, itu juga Allah, hak Allah. Apakah mau beri atau tidak, yang penting persiapkan saja. Walakin istabti min nafsika wujudal iqbal alaihi. Tetapi walakin istabti min nafsika wujudal iqbal.
Oh begini maksudnya, kamu jangan berharap pemberian Allah, kemakrifatan dan rahasia-rahasia Allah itu, sementara kamu sendiri bermalas-malas. Jadi maksudnya bermalas-malas ya, tidak sungguh-sungguh. Allah ditempatkan nomor berapa setelah keinginanmu? Ya keinginanmu Allah seharusnya, yang lain mengalir saja, kan begitu. Apakah malas nantinya semakin berkualitas? Menurut saya sih. Makanya ngaji begini, ada yang ngomong ngaji begini nanti malas, ya saking durung lok. Semakin berkualitas pekerjaannya, semakin semangat ya. Orang mau ngaji tentang ngaji begini atau tidak, rezeki tetap saja. Jangan wah gara-gara ngaji begitu sekarang jadi mal. Ya tidak ada rezeki itu tetap ada. Buktinya kamu taat atau kamu maksiat, rezekinya tetap diberi je. Apa kalau kamu maksiat rezekinya ditunda begitu? Ya nanti taat semua, setannya nganggur. Tetap diberi. Nah, kamunya berharap kemakrifatan, berharap tahu, mengenali rahasia-rahasia Allah, tapi kamu sendiri malas berangkat menuju Allah, mempersiapkan diri malas. Bimahwi suaril aghyar minimru'ati qalbika bil mujahadah wariyadhah. Nah di sini juga walakin istabti, bahasanya bisa saja kamu menyiapkan diri untuk membuang ya kotoran-kotoran hati itu yang ada di depan matamu. Dengan apa? Bil mujahadah wariyadhah. Silakan gembleng. Ya, itu kan kesungguh-sungguhan menghadapi Allah, ingin sampai kepada Allah, wariyadhah, kesungguhan melatih ya, kesungguhan menjinakkan nafsumu ya, selalu bergejolak itu. Tsumma qala hukukun kainatun fil awqati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.